Kalau ada sesuatu yang haram kita masukkan ke rumah kita, kemudian dimakan oleh istri dan anak-anak kita, jangan salahkan mereka ketika, mohon maaf, mereka sulit untuk beribadah. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Kita lanjutkan kajian bulan yang lalu. Saya ulang lagi sedikit. Rizki itu apa, Pak? Imam Ibnu Manzur itu menjelaskan bahwa definisi rizki itu apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita dapat dan itu bermanfaat, itulah rizki. Ya, kita diberikan waktu, kemudian waktu itu bermanfaat seperti sekarang, rizki bukan kira-kira Pak? Rizki yang luar biasa. Ya. Kemudian kita mampu sholat ke masjid dengan kondisi badan yang sehat, kira-kira rizki tidak Pak? Rizki. Kita bisa sempurna sholatnya ya, tanpa ada suatu kekurangan apapun. Kemudian kita punya keluarga, jelas rizki. Tapi rizki nggak bermanfaat loh. Emang ada nggak bermanfaat gitu ya? Sesuatu yang ada dalam diri kita, kemudian itu ada manfaatnya dunia dan akhirat, itulah rizki. Pernah mendengar misalkan barangkali, nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi di antara kita ya, anak nggak ada manfaatnya. Nah, barangkali demikian, ada yang pernah mendengar begitu? Kan nggak boleh. Saya selalu menyampaikan bahwa kata-kata orang tua itu luar biasa dahsyatnya. Saya awali dari sahabat Muawiyah. Beliau ketika masih kecil Pak, dipegang sama ulama. Kemudian sang ulama ini mengatakan, wahai ibu, anakmu nanti menjadi pemimpin di negeri ini. Ibunya marah. Apa kata ibunya? Tidak, tapi anak saya menjadi khalifahnya kaum muslimin, pemimpinnya kaum muslimin. Wah, ternyata bahwa setiap hari diceritakan oleh ibundanya begitu, didoakan ketika 4 orang, Muawiyah bin Abi Sufyan, Mus'ab bin Zubair, Abdullah bin Zubair, dan Urwah bin Zubair, 4 orang ini berada di samping Ka'bah. Biasa Pak, anak muda kalau kumpul saling bertanya, apa mimpimu, apa cita-citamu? Abdullah bin Zubair ingin menguasai Khurasan, kemudian Mus'ab bin Zubair menguasai Baghdad dan lain sebagainya. Muawiyah, apa cita-citamu Muawiyah? Sesuai doa ibuku, aku akan menjadi pemimpinnya kaum muslimin. Urwah, aku menjadi ulamanya kaum muslimin. Muawiyah jadi pemimpin nggak Pak? Jadi khalifah nggak Pak? Jadi. Ini doa orang tua luar biasa. Kisah yang kedua, Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel tahun 1435, tepatnya di hari Kamis tanggal 29 Mei. Beliau berapa puluh tahun yang lalu itu dimandikan oleh ayahandanya. Di samping kali dimandikan, kemudian sang ayah menunjuk ke negeri seberang. Wahai anakku, lihatlah, itu negeri Konstantinia, engkau yang akan menaklukkan nanti. Jadi janji Rasulullah, takluk Konstantinia, yang kedua takluknya Romawi. Jadi Konstantinia sudah, Romawi belum. Ini janjinya Rasulullah. Dan orang tua tadi luar biasa, engkau yang akan menaklukkan. Dan ini diperbolehkan dalam Islam. Tapi justru yang menarik, yang perlu kita cermati, justru orang-orang Barat Pak sekarang yang demikian. Orang-orang Barat itu anak-anaknya masih kecil, manggilnya bukan nama, wahai pangeranku, wahai raja, wahai ratu. Demikian di sana. Karena ingin membangun energi positif kepada anaknya. Rizki itu adalah apa yang kita dapatkan dan ada manfaatnya di dunia dan di akhirat. Nah, pekan yang lalu kita pernah menyampaikan ada satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW, dan doa itu dibaca setiap selesai sholat subuh. Jadi kalau zikir berjamaah ataupun sendiri, ditambahkan ini Pak doanya Pak. Ada di situ ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, amal yang diterima. Wah, nikmat sekali hidup kita Pak. Kita punya ilmu bermanfaat, pahalanya luar biasa, sampai kita meninggal akan terus mengalir. Rizki yang halal. Rizki yang halal definisinya sesuatu yang kita mendapatkannya tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang halal ini juga akan berpengaruh terhadap keimanan anak-anak kita. Meskipun terkadang mencarinya sulit. Kalau ada ungkapan yang haram aja sulit, apalagi yang halal, ini ungkapan tidak usah kita ikuti. Karena rizki yang halal jamaah sekalian yang kita berikan kepada keluarga kita di rumah, ini akan membentuk keimanan mereka. Kalau ada sesuatu yang haram kita masukkan ke rumah kita, kemudian dimakan oleh istri dan anak-anak kita, jangan salahkan mereka ketika, mohon maaf, mereka sulit untuk beribadah. Sama
kita kalau banyak makan makanan yang haram, nikmat nggak ibadah, Pak? Nggak nikmat. Koruptor banyak yang naik haji banyak, tapi tidak mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Sehingga para ulama itu pernah menyampaikan, jika engkau ingin merasakan nikmatnya qiyamul lail, tahajud, beribadah di waktu malam hari, syaratnya apa? Jangan banyak makan. Padahal boleh nggak makan? Boleh. Jangan banyak makan terlalu kenyang, jangan masuk makanan haram dalam tubuh kita, ya. Dan kemudian jangan banyak maksiat di siang hari, niscaya engkau akan mudah bangun di malam hari. Tahajud, ya. Ini rezeki yang halal. Amal yang diterima luar biasa. Ada seorang ulama, kalau saya tahu satu amal saja diterima, saya ingin meninggal, katanya. Kenapa? Amal itu akan menghapuskan dosa-dosa, ya. Salat juga demikian. Dari subuh sampai zuhur kita ada dosa, dosa kita terhapuskan di waktu zuhur. Dari zuhur sampai asar kita punya dosa, dihapuskan di waktu asar. Ketika ibadah kita diterima. Alangkah indahnya ketika setiap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wanifidin azan ya Allah, kemarin kita masuk yang pertama sudah ketakwaan sudah, kemudian yang kedua istighfar dan taubat. Nah, yang ketiga kita akan bekerja dan berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Jamaah sekalian, terkadang kita dalam memahami teks Al-Quran ataupun hadis, kita membutuhkan redaksi yang lain. Contoh, pernah dengar jamaah sekalian ungkapan atau seseorang menyampaikan, rizki mah sudah diatur. Pernah dengar, Pak? Mau kerja kayak apa, rizki mah udah diatur, tenang aja. Terus kemudian susah senang sudah diatur, tenang saja. Jadi ada kelompok namanya Jabariyah, mereka adalah yang menghilangkan usaha, ya. Padahal apakah demikian? Ada hadis yang sangat panjang, tidak saya tuliskan di dalam materi ini. Hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, pernah menyampaikan kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi alaqah, setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutuslah malaikat. Jadi umur 120 hari diutuskanlah malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan ditetapkan 4 perkara, yakni rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaan dalam hidupnya. Hadis ini sangat panjang. Berarti kalau kita, hadis ini riwayatnya Imam Muslim dan Imam Bukhari, artinya mutafakun alaih. Kalau kita berpedoman hadis ini, berarti sudah ajal, kemudian wafatnya kita, kemudian kecelakaan kita, ya, hidup senang atau susah, kemudian rizki sudah selesai. Seolah-olah tidak bisa dirubah, betul nggak, Pak? Tapi ada ayat lain, Pak, ya, di dalam surat Ar-Ra'd, ayat yang ke-9, ya. Saya tidak menuliskan, barangkali bisa ditambahkan. Yamhullahu ma yasa'u wa yuthbitu wa indahu ammul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan disinilah terdapat umul kitab, lauh mahfuz. Artinya Allah bisa mengubahnya. Lantas dengan apa usaha kita? Maka hadis riwayat Imam Tirmidzi, tidak ada yang dapat menolak takdir ketentuan Allah Ta'ala selain doa, ya. Dan tidak ada yang dapat menambah memperpanjang umur selain seorang, ya, ini perbuatan baik. Jadi jamaah sekalian, perbuatan baik memperpanjang umur. Jadi kalau ada orang tua bilang bersilaturahim, manjangin umur, pernah dengar, Pak, ya? Ini demikian adanya. Ada pendapat ulama demikian. Jadi apa yang Allah tentukan, Allah Maha berkehendak bisa merubahnya. Sehingga ini juga memberikan penjelasan kita untuk bekerja. Kalau kita hanya berdalil rezeki sudah diatur, kemudian kita di rumah, kira-kira datang nggak? Nggak. Ya, jodoh pasti akan datang. Tapi kita nggak nyari, nggak minta tolong dicarikan. Kemungkinan kecil, Pak, datang. Saya waktu itu pernah ketemu seorang ustadz, ya, guru saya. Ente kapan nikah? Dia ditanya waktu saya belum nikah. Terus saya bilang, jodoh sudah ditentukan, Ustaz.
Takdir. Saya bilang demikian, Pak. Apa kata beliau? Itu. Antum kenyang itu takdir bukan? Takdir itu. Tapi perlu makan nggak situ? Perlu. Itulah jodoh. Jodoh juga akan datang ketika engkau mencarinya. Rezeki juga sama akan datang ketika kita mencarinya. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap pengorbanan seseorang. Ya. Sehingga nanti akan ada tema tentang filosofi tentang burung. Dia pergi dari rumah dalam kondisi lapar, tapi pulang dalam kondisi kenyang. Saya pernah menuliskan sebuah tulisan tentang cicak, Pak. Meskipun sunnahnya cicak ini dibunuh, tapi ada pelajaran. Kita lihat cicak. Cicak itu makanannya apa, Pak? Nyamuk. Cicak bisa terbang nggak? Nggak bisa. Nyamuk bisa terbang nggak? Bisa. Mungkin makhluk paling kurang kerjaan nyamuk. Ngapain terbang deketin cicak? Kan dimakan. Kira-kira cicak yang mendekat nyamuk atau nyamuk yang mendekat cicak? Nyamuk yang mereka gangguin cicak dimakan. Pada cara logika kita, ngapain nyamuk tuh dekatin cicak ya? Udah pasti mau dimakan. Inilah konsep rezeki kita. Dan saya pernah mengisi kajian kemarin ibu-ibu sekalian, kalau untuk urusan sekolah anak, jangan pernah bilang uang dari mana. Saya pernah mendengar ada seorang, Pak, saya pengen kuliah. Ini anak pinter, Pak. Orang tuanya waktu itu rezekinya, uangnya, kondisi keuangannya belum stabil. Apa kata sang bapak? Uang dari mana membuat kuliah? Makan aja sulit. Sering, Pak, dengar kata-kata ini? Saya dulu pernah nasihat oleh kiai saya. Apa kata sang kiai? Ketika engkau mengatakan uang dari mana, seolah-olah engkau meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu miliknya Allah. Barang siapa yang jujur ingin mencarinya, niatnya ikhlas, Allah akan bukakan jalan-jalannya, insyaallah. Saya punya kawan kerjaan biasa, nggak pernah terbayangkan anaknya pengen sekolah kuliah. Allah Maha berkehendak, dia sekarang kuliah di Sudan semester 5. Saya punya seorang teman dekat, orang Lombok NTB, keluarga tidak punya. Pikiran dia lulus sekolah, bantu bertani dan lain sebagainya. Nggak pernah membayangkan gimana masa depannya. Tapi dia seorang yang luar biasa. Dia menghafal Quran, SMA sudah selesai hafalan Qurannya. Ternyata lulus SMA, beliau ikut seleksi ke Madinah. Saya ingat beliau itu merinding sekali. Diterima di Madinah sekarang, Pak. Kuliah di Madinah itu tanpa biaya, dijamin, dapat uang saku, dan luar biasa. Tidak pernah terbayangkan. Ya. Ilmu dari mana? Dari Allah. Jadi Pak sekalian, untuk anak-anak kita, mimpi kita yang tinggi, nggak mau Pak, kita doakan. Anak kita minta, Pak besok saya kuliah ini, Bismillah insya Allah. Tapi diperkencangkan doa kita. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.